Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 11, ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, untuk hidrokarbon dan minyak bumi di sini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama yaitu komposisi minyak bumi. Kemudian yang kedua kita akan pelajari nanti proses terjadinya minyak bumi. Dan yang ketiga yaitu pengolahan minyak bumi. Nah, sekarang coba kita lihat komposisi dari minyak bumi. Nah, komposisi minyak bumi yang pertama yaitu terdapat di dalamnya adalah unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, unsur karbon dan unsur hidrogen ini terdapat dalam bentuk senyawa hidrokarbon. Dan perlu diketahui, dilihat dari persentasenya, maka hidrokarbon ini adalah persentase yang paling besar, yaitu berkisar 90 sampai dengan 99%. Nah, ini terdapat dalam senyawa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis, ya. Kemudian yang berikutnya, unsur sulfur atau belerang. Nah, belerang ini terdapat dalam senyawa belerang dengan komposisi 0,1 sampai dengan 7%, ya. Contohnya dalam bentuk tioalkana dan alkanatiol, ya. Nah, kemudian yang berikutnya unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini terdapat dalam senyawa nitrogen dengan komposisi 0,01 sampai 0,9%. Nah, contohnya dalam bentuk senyawa pirol. Kemudian yang berikutnya unsur oksigen. Unsur oksigen ini terdapat dalam senyawa oksigen dengan komposisi atau persentase 0,01 sampai dengan 0,4%, ya. Contohnya dalam bentuk senyawa asam karboksila, ya. Dan yang berikutnya dilengkapi dengan organologam, ya, organologam. Nah, ini jumlahnya sangat kecil, ya, jumlahnya sangat kecil persentasenya. Nah, tentu dalam bentuk senyawa nikel atau senyawa logam nikel. Ya, itulah komposisi dari minyak bumi. Sekarang kita lihat bagaimana proses terbentuknya minyak bumi. Jadi proses terbentuknya minyak bumi itu adalah dari hasil pelapukan atau pembusukan jasad renik yang terdapat di laut ataupun di danau tawar. Nah, jadi jasad renik itu berasal dari ganggang yang hidup di danau tawar atau juga di laut. Nah, ganggang ini mengumpulkan energi dari matahari tentu dengan melakukan proses fotosintesis, ya. Nah, selanjutnya ganggang tadi yang sudah mengumpulkan energi dan sudah melakukan proses fotosintesis mati, kemudian terendapkan dan terkumpul di bagian dasar, bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk. Nah, selanjutnya batuan induk itu terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Nah, karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas dan terjadilah proses pemasakan. Nah, batuan induk yang berupa karbon ini terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen, maka terbentuklah senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, minyak atau senyawa hidrokarbon tersebut bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Nah, itu adalah proses terbentuknya minyak bumi. Nah, sekarang kita lihat pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini ada 2 tahap. Ya, ada 2 tahap pengolahan minyak bumi. Tahap pertama ini adalah tahap penyulingan atau tahap destilasi bertingkat, ya. Tahap penyulingan atau tahap destilasi bertingkat. Ini adalah tahap pertama. Nah, pada tahap pertama nanti akan diperoleh beberapa fraksi karena dia merupakan tahap penyulingan atau destilasi fraksionasi atau destilasi bertingkat. Pada fraksi pertama yang dihasilkan itu adalah gas, ya. Nah, fraksi pertama ini menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, ya. Nah, LPG ini digunakan untuk bahan bakar kompor gas.
dan mobil berbahan bakar gas, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Nah, itu tahap pertama, yang dihasilkan adalah gas. Bisa kita lihat di sini. Nah, pada tahap pertama dia di bagian atas ini menghasilkan gas alam, ya. Nah, kemudian yang berikutnya tahap kedua, fraksi kedua. Nah, fraksi kedua ini disebut juga dengan nafta. Nafta itu sama dengan gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua nanti menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia lain, ya. Nafta ini sering juga disebut dengan bensin berat. Nah, kemudian tahap ketiga, yaitu fraksi ketiga yang diperoleh di sini. Fraksi ketiga itu biasa juga disebut dengan fraksi tengah, ya. Ketiga itu disebut dengan fraksi tengah. Nah, pada fraksi ketiga ini selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah, ya, kerosin atau minyak tanah, dan aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat jet. Itu fraksi ketiga. Lalu pada fraksi keempat, ya, fraksi keempat ini sering juga disebut solar, ya, disebut sebagai solar, di mana kita tahu bahwa solar itu digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, ya. Kemudian selanjutnya ada fraksi yang kelima. Fraksi kelima ini, nah, ini adalah residu, ya, residu yang berisikan hidrokarbon rantai panjang dan masih dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya. Dan sisanya nanti adalah aspal dan lilin, ya. Nah, ini adalah tahap pertama pengolahan minyak bumi yang disebut dengan tahap penyulingan atau destilasi bertingkat, biasa juga disebut destilasi fraksionasi. Nah, sekarang kita akan lihat tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini, di sini nanti akan terjadi berbagai macam proses-proses, ya. Pada tahap kedua dilakukan berbagai macam proses lanjutan dari penyulingan tahap pertama. Nah, proses itu meliputi yang pertama adalah cracking atau perengkahan. Nah, pada proses cracking atau perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, ini meliputi pemecahan rantai, kemudian alkilasi ataupun pembentukan alkil, kemudian polimerisasi, yaitu penggabungan rantai karbon, kemudian reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi, yaitu perubahan isomer. Nah, ini adalah tahap pertama, ya, yang terjadi di tahap kedua atau tahap lanjutan, ya. Kemudian proses yang kedua yaitu proses ekstraksi, ya. Pada proses ekstraksi ini terjadi pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkanlah hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Nah, proses berikutnya adalah kristalisasi. Nah, pada proses kristalisasi ini, di sini terjadi proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, kemudian penekanan dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan berupa lilin. Nah, kemudian proses yang keempat yaitu treating. Treating ini adalah pembersihan dari kontaminasi. Nah, ini terjadi karena pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Nah, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, ya, tanah liat ataupun proses hidrogenasi. Nah, itu adalah dua tahap pengolahan minyak bumi. Nah, kemudian hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantainya.
ya, pembentuk rantai karbonnya. Nah, inilah dia hasil pemisahannya atau hasil pengelompokannya berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbonnya. Nah, yang pertama petroleum gas, ya, petroleum gas. Nah, ini jumlah atom karbonnya itu sekitar 1 sampai dengan 4, metana sampai dengan butana dengan titik didih di bawah 25 derajat Celcius. Nah, fraksi yang pertama ini digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian yang berikutnya, fraksi kedua yaitu bensin. Bensin itu dengan jumlah atom karbon 5 sampai dengan 10. Kita tahu yang namanya premium bensin itu merupakan gabungan dari normal heptana dengan isooktana. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang bensin. Nah, titik didih bensin itu berkisar 35 sampai 75 ya. Nah, ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya ada fraksi yang ketiga yaitu nafta dengan jumlah atom karbon 8 sampai 12, kemudian titik didihnya 70 sampai 170 ya. Nah, ini digunakan bahan dasar industri kimia. Ya, jadi nanti harus diolah lagi untuk bahan-bahan perusahaan ataupun industri-industri kimia. Kemudian kerosin atau parafin ya. Ini dengan jumlah atom karbon 10 sampai 14, titik didih 170 sampai dengan 250. Ini digunakan untuk bahan bakar pesawat jet yang aftur tadi. Kemudian untuk penerangan dan kompor minyak tanah ya. Nah, kemudian kompor minyak tanah ini ya biasa kita sebut dengan kerosin kan gitu ya. Kemudian minyak diesel. Minyak diesel itu adalah solar. Nah, dengan jumlah atom karbon 15 sampai 25 ya, lalu titik didihnya itu berkisar 250 sampai 340. Nah, ini digunakan untuk bahan bakar mesin diesel ya. Lalu pelumas. Pelumas itu jumlah atom karbonnya 19 sampai 35 dengan titik didih 340 sampai dengan 500. Nah, ini digunakan untuk pelumas atau biasa kita sebut dengan oli ya. Kemudian aspal ini dengan jumlah atom karbon lebih besar dari 40 dan titik didih di atas 500. Nah, kegunaannya adalah untuk lapisan permukaan jalan raya. Nah, adik-adik kami kelas 11, nah video tentang pengolahan minyak bumi, kemudian lagi proses terbentuknya minyak bumi. Nah, sampai di sini jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silakan dibagi ke teman-temannya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.